Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Maulina dari kelas SIF semester 5, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Banten. Di sini saya akan menyelesaikan tugas Sistem Informasi Manajemen 2. Saya akan menjelaskan tentang DSS atau Decision Support System. Bisa disebut juga sistem pendukung keputusan, yaitu sistem berbasis software yang dimaksudkan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan mengakses sejumlah besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait dan terlibat dalam proses, bisa dalam bisnis organisasi seperti sistem otomatis, kantor, sistem pemrosesan transaksi, dan lain-lain. DSS menggunakan ringkasan informasi, pengecualian pola, tren, menggunakan model analisis. Sistem pendukung keputusan membantu dalam pembuatan keputusan namun tidak harus memberikan keputusan sendiri. Para pengambilan keputusan mengumpulkan informasi yang berguna dari data mentah, dokumen pengetahuan pribadi, dan model bisnis untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah membuat keputusan. Jenis keputusan DSS. Ada dua jenis keputusan, program dan tidak terprogram. Keputusan terprogram pada dasarnya adalah proses otomatis, pekerjaan rutin umum di mana yaitu satu, keputusan ini telah diambil beberapa kali. Yang kedua, keputusan ini mengikuti beberapa panduan atau peraturan. Misalnya memiliki tingkat pemesanan ulang untuk persediaan keputusan terprogram. Keputusan yang tidak terprogram terjadi dalam situasi yang tidak bisa ditangani, yaitu satu, akan menjadi keputusan baru. Yang kedua, tidak akan ada peraturan yang harus diikuti. Ketiga, keputusan ini dibuat berdasarkan informasi yang tersedia. Yang keempat, keputusan ini didasarkan pada kebijakan, naluri, persepsi, dan penilaian. Contoh kasus aplikasi DSS. Contohnya, di perusahaan PT Telkom membuat suatu aplikasi yang dapat dipergunakan untuk mempermudah perusahaan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, yang diambil berdasarkan data dan fakta-fakta akurat diambil berdasarkan yang berada di lapangan. Aplikasi menggunakan Telkom as Service akan dapat membantu evaluasi pemilihan pengembangan suatu jaringan akses yang tepat yang akan dikembangkan di PT Telkom. Karena Telkom as Service berfungsi juga agar hubungan antara PT Telkom dan customer terjalin. Dengan adanya Telkom as Service, PT Telkom dapat mengetahui saran-saran yang diberikan oleh customer untuk mengembangkan bisnisnya, terutama sarana tentang Telkom Speedy, apakah itu melalui saluran Wishers atau Wiralin. Dengan adanya sistem DSS, PT Telkom dapat cepat menanggapi keluhan-keluhan pelanggan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan lebih efektif dan efisien. Hal ini memberikan keuntungan bagi PT Telkom maupun customer. Manfaat DSS yaitu meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan, meningkatkan kontrol, daya saing, dan kemampuan pengambilan keputusan dari organisasi, memfasilitasi komunikasi interpersonal, mendorong pembelajaran atau latihan, karena sebagian besar digunakan dalam keputusan yang tidak terprogram, maka menggunakan pendekatan baru dan menetapkan bukti baru untuk keputusan yang tidak bisa membantu mengotomatisasi proses kerja. Dalam atributnya, DSS mempunyai kemampuan beradaptasi dan fleksibel, tingkat interfaksivitas yang tinggi, kemudahan pengguna, efisiensi, dan efektivitas. Kontrol penuh oleh pengambilan keputusan, kemudahan pengembangan, dukungan untuk analisis, dukungan untuk akses data. Karakternya, DSS mempunyai dukungan untuk mengambil keputusan dalam masalah semi-struktur dan tidak terstruktur. Dukung para manajer di berbagai tingkat manajerial, mulai eksekutif, puncak hingga manajer divisi.
Yang terakhir, dukungan untuk individu dan kelompok masalah yang kurang seringkali membutuhkan keterlibatan berkali individu dari berbagai departemen dan tingkat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.